Kemudian bagaimana kalau Cl mencapai kestabilan? Dia ingin oktet, ingin 8, berarti dia membutuhkan 1. Maka yang di kiri meminjam 1 dari kanan, yang di kanan juga meminjam 1 dari kiri. Maka yang dipakai bersama sekarang ada 2 elektron. 2 elektron itu kita sebut dengan satu pasang. Maka terbentuklah ikatan Cl dengan satu garis penghubung yang kita sebut dengan ikatan tunggal. Selamat datang di Pak Bos Channel khusus pelajaran kimia. Jika Anda kesulitan belajar kimia, tontonlah video-video pembelajaran saya di Pak Bos Channel. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya, Pak Bos. Pada pertemuan kali ini yang mau kita bahas adalah materi kelas 10 tentang ikatan kovalen. Sebelum kita mempelajari ikatan kovalen, kita ingat kembali tentang kestabilan unsur, yaitu yang dimiliki oleh unsur gas mulia. Tetapi tidak saya jelaskan lagi pada pertemuan kali ini karena sudah ada di video pembelajaran saya sebelumnya. Jadi tolong ditonton di video pembelajaran saya sebelumnya tentang kestabilan unsur dan ikatan ionik di Pak Bos Channel. Kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron secara bersama-sama. Berarti ini berlaku untuk unsur-unsur sesama non-logam ya. Sesama non-logam karena unsur-unsur sesama non-logam itu adalah unsur yang kekurangan elektron. Maka untuk mencapai kestabilan dia membutuhkan elektron dari unsur lain. Kali ini adalah unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ikatan kovalen dapat juga terjadi antara sesama unsur. Misalnya antara hidrogen dengan hidrogen, antara oksigen dan oksigen, dan lain sebagainya. Dalam ikatan kovalen, kita mengenal istilah struktur Lewis. Untuk menggambarkan terjadinya ikatan kovalen, digunakan struktur Lewis dengan menggambarkan jumlah elektrovalensi berupa titik Lewis. Yang dimaksud titik Lewis adalah elektron valensinya kita buat dekat dengan unsurnya berupa titik. Misalnya hidrogen elektrovalensinya 1, maka kita buatlah hidrogen dengan 1 titik. Kemudian karbon elektrovalensinya 4, maka kita buatlah titiknya di dekat karbon sebanyak 4. Masalah posisi nanti itu sesuai dengan pasangan yang akan dipasangkan ke unsur lain. Bisa 1-1, bisa sekali 2 berhadapan, bisa 3 ya. Kemudian kalau 5 kita buat 5. Kalau 6 kita buat 6, kalau 7 kita buat 7, yang 8 yang stabil kita buat satu contoh dari gas mulia seperti ini. Maka kalau kita lihat ini karbon ya, karbon 4. Jadi dia ingin 8, berarti dia membutuhkan 4 lagi supaya sama dengan nanti dengan neon 8 di terluar. Nitrogen berarti membutuhkan 3 lagi. Oksigen membutuhkan 2 lagi. Fluor membutuhkan 1 lagi. Nah, khusus hidrogen. Nah, walaupun hidrogen ini elektrovalensinya 1, ya. Kalau kita ingat memang logam-logam golongan 1 elektrovalensi 1 cenderung melepas elektron. Tapi khusus hidrogen walaupun dia 1, dia tidak melepas elektron. Nanti kalau dilepaskan jadi habis elektronnya. Dia membutuhkan 1 elektron supaya dia sama dengan helium. Kemudian pembentukan ikatan akan kita lihat pada contoh-contoh selanjutnya. Dalam ikatan kovalen kita kenal ikatan tunggal. Bagaimana proses terjadinya ikatan tunggal? Kita lihat pada contoh
A H2 dan B Cl2. Yang pertama kita buat adalah konfigurasi elektron H. Elektron valensinya 1. Maka kita buatlah titik Lewisnya. Di H di kiri 1, di H di kanan juga 1. Seperti ini. Jadi bagaimana H mencapai kestabilan? Karena elektron dia hanya 1, perlu dia meminjam dari H di sebelahnya. Begitu juga sebaliknya. Maka di sini ada elektron yang dipakai bersama sebanyak 2. Yang 2 itu kita sebut dengan satu pasang. Menurut Lewis, kalau satu pasang cukup ditulis dengan pakai garis seperti ini. Jadi karena garisnya 1, berarti itulah kita sebut dengan ikatan tunggal. Kemudian Cl ya. Cl 17 berarti 28 dan 7. Maka elektron valensinya 7. Kita buatlah Cl yang 2 ini seperti ini. Kita hadapkanlah satu elektron ke Cl yang lain ya, supaya nanti yang diambil 1 mudah kita buat lingkarannya. Kemudian bagaimana kalau Cl mencapai kestabilan? Dia ingin oktet, ingin 8, berarti dia membutuhkan 1. Maka yang di kiri meminjam 1 dari kanan, yang di kanan juga meminjam 1 dari kiri. Maka yang dipakai bersama sekarang ada 2 elektron. 2 elektron itu kita sebut dengan satu pasang. Maka terbentuklah ikatan Cl dengan Cl dengan satu garis penghubung yang kita sebut dengan ikatan tunggal. Selain ikatan tunggal, kita kenal dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkap tentunya ikatan rangkap 2, karena nanti ada ikatan rangkap 3. Itu terjadi pada molekul O2. Maka sama dengan yang pertama tadi, kita buat dulu konfigurasi elektron daripada O, 2 dan 6. Maka elektron valensinya adalah 6. Kita buatlah berhadapan O dengan O, di mana elektronnya berhadapan 2, supaya mudah kita membuat lingkarannya. Karena O di kiri ini elektron valensinya baru 6, sehingga dia membutuhkan 2, maka dipinjamlah 2 dari O yang di kanan. Begitu juga dengan O yang di kiri meminjam 2. Maka elektron yang dipakai bersama sekarang ada 4 elektron. Itu kita sebut dengan 2 pasang. Menurut Lewis tadi, satu pasang satu garis, berarti 2 pasang menjadi 2 garis. Maka nanti O di kiri dengan O di kanan kita hubungkanlah dengan 2 garis. Garis yang 2 inilah yang kita sebut dengan ikatan rangkap. Selain ikatan tunggal dan ikatan rangkap, kita temukan juga ikatan rangkap 3 pada ikatan kovalen ya. Contohnya pada N2. N2 itu ya berasal dari unsur N, maka kita buatlah konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Maka elektron valensinya 5, kekurangan 3 elektron. Maka supaya mudah kita buatlah berhadapan 3 dengan 3, di mana N di kanan kurang 3, maka diambillah dari kiri 3. N di kiri juga kurang 3, diambil dari kanan. Maka elektron yang dipakai bersama sekarang ada 6. Ya, kalau 6 berarti 3 pasang. Kembali kita ingat tadi satu pasang berarti satu garis. Berarti kalau 3 pasang 3 garis. Garis yang 3 inilah yang kita sebut dengan ikatan rangkap 3. Demikianlah pembentukan ikatan rangkap 3, ikatan rangkap 2, dan ikatan tunggal jika unsur-unsurnya sejenis. Kemudian berikutnya akan kita buat contoh-contoh soal untuk unsur-unsur yang tidak sejenis. Contoh soal untuk senyawa yang berasal dari unsur tidak sejenis. Tuliskan struktur Lewis dan rumus kimia dibentuk dari ikatan unsur H1 dengan Cl17. Kalau tadi contoh-contoh soal itu antara H dengan H, O dengan O, Cl dengan Cl, N dengan N. Sekarang ada unsur berbeda, H dengan Cl. Tetap kita harus membuat dulu konfigurasi elektronnya. H elektron 1 berarti elektron valensi 1. Cl elektron 17 elektron valensi 7. Berarti sama-sama kekurangan 1. H kekurangan 1 ingin duplet, tetapi Cl kekurangan 1 ingin oktet. Maka kita lihat H yang memiliki 1 elektron valensi, maka titik Lewisnya 1. Sedangkan Cl ya memiliki 7 elektron valensi, berarti titik Lewisnya 7. Bagaimana proses
terjadinya kestabilan di antara keduanya, ya, kita lihatlah seperti ini, di mana H kekurangan 1 akan meminta 1 dari Cl yang di kanan, ya. Cl kekurangan 1 akan meminta dari H yang di kiri. Maka yang dipakai bersama ini sekarang ada 2. Berarti kalau 2 dia adalah satu garis, ya, satu garis karena satu pasang. Maka kita tulislah H dengan Cl garisnya 1, berarti ikatan tunggal. Untuk menuliskan senyawanya, hilangkan saja garisnya, jumlah H1 Cl1, berarti dia menjadi HCl. Contoh kedua, tuliskan struktur Lewis dari rumus kimia yang terbentuk dari ikatan unsur H1 dengan C6. Konfigurasi elektron H1, konfigurasi elektron C24, elektron valensi H1, elektron valensi C4. Berarti C kekurangan 4 elektron, padahal H hanya memiliki 1 elektron. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, ya, H mudahlah meminta dari C karena dia hanya membutuhkan 1. Tetapi C membutuhkan 4, sedangkan elektron dari H hanya 1. Gak mungkin dia bisa memperoleh 4 kalau hanya 1 H. Jadi supaya bisa cukup, ya, 4, berarti H ini harus sebanyak 4. Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihatlah struktur Lewisnya. C, ya, elektronnya 1, 2, 3, 4. Dia pingin 4. Maka datanglah H1 membawa elektron 1. Datanglah sampai 4H seperti ini, ya. Nah, jadi sehingga untuk supaya terjadi ikatan antara C dengan H dibutuhkan 4 hidrogen. Bagaimana proses pengambilan elektronnya supaya dia stabil? Nah, ini H mengambil masing-masing 1 dari C. Gak boleh diambilnya sudah diambil orang, jadi masing-masing diambil 1. Sedangkan C kekurangan 4 sudah bisa sekarang terpenuhi karena sudah ada 4 elektron di 4 hidrogen, ya. Maka sekarang ada yang dipakai bersama masing-masing 2 elektron di setiap H, ya. Maka nanti garisnya menjadi 4, ya. Semuanya tunggal. 1 ke H yang di atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Tapi untuk menulis rumus kimianya, jumlah C1, jumlah H4, kita tulislah CH4, ya. Sangat mudah, ya. Ini kelas 10, ya. Di kelas 10 itu harus paham betul konsep-konsep kimia di kelas 10 supaya nanti di kelas 11, ya, tidak sulit untuk belajar kimia. Contoh soal ketiga. Tuliskan struktur Lewis dan rumus kimia dari Cl17 dengan C6. Kita buat juga konfigurasi elektronnya. Tadi sudah ada, ya, sudah mudah. Elektron valensi Cl 7, berarti kekurangan 1. Elektron valensi karbon 4, berarti kekurangan 4. Nah, jadi kalau tadi di sini hidrogen, ya sulit sebenarnya mendapatkan 4. Tetapi kalau kita hanya berpikir, ya, karena di sini cukup 4, ya bolehlah karbon langsung mengambil 4, tidak boleh, ya. Walaupun jumlah elektron valensi di Cl banyak, tidak boleh C langsung mengambil 4 dari 1 Cl ini. Kenapa? Karena Cl di sini kekurangan 1, dia mengambil 1 nanti dari C, ya, mengambil 1 dari C, ya, dia meminjamkan 1, ya, karbon meminjamkan 1 ke Cl, maka C pun hanya berhak meminta 1 dari Cl. Jadi gimana caranya supaya bisa dapat dia 4? Sama dengan hidrogen tadi, dibutuhkan 4 Cl-nya, ya. Dibutuhkan 4 Cl-nya. Maka ini C ada titik Lewisnya 4, kita hadapkan satu-satu terhadap Cl, seperti ini, ya. Sebenarnya di sini masih ada 6 lagi, tapi untuk biar jangan terlalu rumit, ya, terlalu banyak di sini elektron-elektron, anggap saja di sini sudah ada 6 lagi, ya. 6 lagi supaya kita mudah membuat lingkarannya. Jadi Cl sekarang meminta masing-masing 1 dari karbon.
Sedangkan karbon kurang 4, maka diambillah satu-satu. Nah, jadi yang kita buat tadi di sini hanya yang dipakai bersama. Jadi sebenarnya di sini masih ada 6 lagi. Jadi untuk nanti kalau dicatat misalnya ya catat aja, buat aja di sini 6 lagi seperti Cl yang di kiri ini ya. Nah, jadi sama dengan tadi C dengan H ya, CH4 ini pun adalah CCl4 ya. Tangan-tangannya ini kita hilangkan, maka dia menjadi CCl4 ya. Mudah. Oke. Contoh soal satu lagi ya, keempat ya. Nah, bagaimana jika hidrogen yang satu dengan N yang 7 ya? Kita lihat elektron valensi H 1, elektron valensi N 5. Jadi kalau 5 berarti kurang 3. Yang kurang 3 ini bersenyawa dengan yang kurang 1. Maka seperti yang tadi ya. Nah, di mana N kalau hanya bersenyawa dengan 1H tidak akan cukup elektron untuk N. Kalau H gampang saja minta 1 dari N. Tapi N meminta dari H, harus dipanggil lagi teman dari H sebanyak 2 lagi. Maka H harus 3. Nah, sehingga pembentukannya seperti ini. Ya, seperti ini. Maka H meminta 1 masing-masing dari N, sedangkan N juga meminta 1 masing-masing dari H. Maka seperti ini dia, antara N dengan H harus ada 3H. Seperti ini N, H, H, H. Maka kita sebutlah dengan NH3. Baiklah, demikianlah pembentukan ikatan kovalen ya, paling cepat, paling gampang. Nah, kemudian nanti pada soal-soal berikutnya akan kita lihat ya, di buku-buku atau di buku referensi lainnya. Untuk berikutnya adalah soal latihan ya. Ini soal latihan, coba nanti dikerjakan ya. Kita pernah dengar namanya H2O, air ya, sering bukan pernah, sering. Kemudian CO2, karbon dioksida. Cobalah buat ya seperti tadi, bagaimana proses terbentuknya H2O ya, dengan serah terima elektron antara H dengan O dan antara C dengan O sesuai dengan contoh itu. Kemudian di sini ada istilah PEI, PEB. PEI artinya pasangan elektron ikatan. Itulah tadi yang dalam lingkaran itu yang membentuk 1 garis, 2 garis atau 3 garis. Tetapi kalau PEB itu bebas, artinya di luar ya. Nah, tapi belum saya terangkan saat ini karena akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya, terutama nanti untuk melihat kepolaran ya, kepolaran daripada suatu senyawa itu. Tetapi perlu dulu dilatih ya, dicari di referensi, kalau bisa ditentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya silahkan. Tapi kalau tidak bisa, cukup dulu kerjakan dulu soal ini, nanti jawabannya coba di share di kolom komentar ya. Kalau nanti benar berarti mantap, kalau salah nanti Bapak perbaiki jawaban yang benar. Baiklah, sampai sekian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi dan ikatan kovalen polar dan non polar. Sampai sekian, salam sehat.